Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa bulan yang lalu kita itu dibuat terkejut karena mendengarkan berita mengenai Jackie Chan. Jackie Chan punya anak namanya JC Chan. JC Chan juga seorang aktor main film. Dan pada satu kali waktu JC Chan ini berurusan dengan polisi karena dia membuat sebuah pesta, ditulis di surat kabar itu adalah pesta narkoba. Dia undang teman-temannya, termasuk ada teman baiknya pun diundang di dalam pesta tersebut. Rupa-rupanya kecium polisi dan pesta ini digerebek Bapak Ibu. Ketangkaplah si JC Chan dengan teman-temannya yang lain, dan ketika diperiksa urin mereka pun terbukti mereka pemakai, dan di dalam tempat di mana mereka berpesta itu ketangkap basah 100 gram narkoba, drugs yang ada bersama mereka. Mau tidak mau orang ini walaupun anaknya Jackie Chan harus berurusan dengan polisi. Lalu kemudian mulai dari bulan Agustus tahun 2014 itu sudah ditahan sekitar 6 bulan. Mulai dari Agustus sampai Februari tahun 2015 dia kemudian dibebaskan Bapak Ibu. Dan disinilah kita belajar satu hal, bahwa Jackie Chan sangat terpukul sebagai orang tua. Dan dia berkata kepada wartawan dan disiarkan di mana-mana, ditulis di mana-mana. Dia berbicara begini, sebagai public figure saya malu. Sebagai orang tua saya merasa sangat buruk. Saya gagal sebagai orang tua di dalam membina anak saya. Dan dia minta maaf secara publik dalam hal ini. Saya rasa ini berat sekali buat seorang Jackie Chan yang sangat terkenal, karena film-filmnya itu sangat-sangat bagus dan menghibur semua kita. Mulai dari anak-anak kecil sampai nenek-nenek, saya yakin percaya senanglah dengan Jackie Chan ini Bapak Ibu. Dan tentu semua kita. Tapi inilah pengakuan jujur seorang Jackie Chan, bahwa saya sebagai orang tua, saya adalah orang tua yang sangat buruk karena tidak mampu mengatur akan anak-anak saya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, peran orang tua itu sangat besar dalam hidup anak-anak. Peran orang tua bagi anak-anak itu sangat menentukan bagaimana dia jadi, bagaimana karakternya, bagaimana masa depannya. Itu peran orang tua sangat luar biasa ada dalam kehidupan anak-anaknya. Nah hari ini saya ingin bicara mengenai the godly parents. Bagian yang kedua, part 2. Saudara mungkin berkata, loh Pak kok part 2? Wong belum pernah di sini part 1. Baiklah, saya akan memberikan review part 1 buat Bapak Ibu. Saya ingin membawa kita menyoroti bagaimana kita menjadi orang tua. Peran kita apa menjadi orang tua? Sebagian saudara di dalam benak saudara, dalam pikiran saudara, saudara berkata, Pak Hani gak punya anak, mau ngajarin apa mengenai orang tua kepada anak? Benar Bapak Ibu, saya tidak punya anak, tetapi saya pernah jadi anak Bapak Ibu. Saya pernah tahu bagaimana peran orang tua kepada saya. Bagian dari apa yang saya bicarakan adalah termasuk pengalaman saya menjadi seorang anak dalam sebuah keluarga. Saya belajar dan saya mempelajari firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan menjadi seorang tua. Saya juga melihat dari kehidupan banyak orang, pengalaman orang-orang, bagaimana mereka menjadi orang tua, dan itu semua memberikan kepada saya di dalam doa perenungan saya firman Tuhan, the godly parents, yaitu orang tua yang saleh, orang tua yang rohani bagi anak-anaknya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau lihat review part 1. Apa peran orang tua sebenarnya bagi anak-anaknya? Saya cepat dengan ini karena saya mau masuk di part 2 Bapak Ibu. Review part 1. Orang tua, parents adalah sebagai spiritual mentor. Bahwa orang tua itu haruslah menjadi bagi anak-anaknya adalah mentor rohani. Saya bacakan itu, saya tulis itu dari Ulangan
pasal 6 ayat 4 sampai 7 yang mengajarkan bahwa orang tua itu harus mengajarkan kebenarannya pada waktu dia berjalan, pada waktu dia tidur, pada waktu dia duduk, pada waktu dia bangun kepada anak-anaknya. Peran orang tua itu penting. Pemberian terbesar orang tua bagi anak-anaknya adalah memperkenalkan Yesus Juru Selamat kepada anak-anaknya. Ini adalah bagian orang tua yang paling penting. Seringkali kita salah karena kita beranggapan peran kita paling penting memberikan pendidikan formal di mana dia belajar jadi TK, SD, SMP, SMA dan S1 atau S2 dan S3 Bapak Ibu. Tetapi salah satu bagian penting dalam hidup adalah menjadi spiritual mentor. Pembentukan karakter dan kerohanian seorang anak dimulai sejak masa kecil, masa dini. Dan menurut para psikolog bahwa karakter seorang anak sudah 50% terbentuk pada usianya yang baru 5 tahun, 6 tahun. Jadi setelah itu tinggal 50% berikutnya. Apa yang saudara isi dalam 50% awal itu sangat menentukan nanti dia 50% yang berikutnya. Jadi perintah untuk menjadi mentor adalah bagi orang tua. Ini yang kita harus pahami. Perintah untuk menjadi mentor adalah bagi orang tua. Bagi saudara dan saya, seringkali orang tua hanya titipkan anak di sekolah minggu, titipkan anak itu kepada guru-guru minggu ceria, titipkan mereka pada sekolah. Kita lupa bahwa firman dan perintah itu adalah buat saudara dan saya, kita jadi mentor secara rohani bagi anak-anak. Nah, yang kedua kita mau lihat adalah parents as mediator. Orang tua sebagai mediator. Kalau saudara membaca di dalam Ayub pasal pertama ayat yang kelima, itu berbicara bagaimana Ayub setiap kali anak-anaknya 10 anaknya habis pesta, Ayub itu memanggil mereka, menguduskan mereka, mendoakan mereka, membangun 10 mezbah masing-masing untuk satu anak-anaknya saudara. Dan dia bakar mezbah ini sebagai apa? Sebagai ucapan syukur pada Allah, korban bakaran pada Allah untuk meminta ampun dosa anak-anaknya satu-satu di dalam hidup. Disinilah kita belajar bahwa orang tua adalah imam bagi anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Orang tua adalah imam bagi anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang sebelum anak-anaknya yang masih kecil-kecil pergi sekolah, itu didoakan satu-satu, ditumpang tangan satu-satu. Berapa banyak orang tua yang waktu malam sebelum anaknya itu tidur semua, didoakan anaknya, ditumpang tangan anaknya. Berapa banyak kita lakukan hal itu? Karena kita berpikir seringkali yang jadi imam itu pendeta, gembala, bukan saya. Saya kan bisnismen, saya kan profesional, saya kan ayah yang adalah mencari uang dan lain sebagainya. Kita lupa satu hal, bahwa kita adalah mediator. Orang tua adalah mediator, imam, penengah antara Allah dan anak-anak. Orang tua lah yang harus membimbing anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. 1 Samuel pasal 3 ayat 12 sampai 13 mengajarkan Imam Eli itu tidak mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya, tidak menegur ketika anak-anaknya itu berbuat salah. Imam Eli membiarkan anak-anaknya berbuat dosa dan sama sekali tidak memarahi. Allah di dalam ayat ini memarahi akan Imam Eli, menghukum Imam Eli dan keluarganya, benar-benar dihukum semuanya. Bapak Ibu melihat dalam hal ini bagaimana Allah kencang kepada kita orang-orang tua. Orang tua itu haruslah mengembangkan kerohanian anak-anak. Ingat sama-sama baik-baik, orang tua adalah mediator, imam di dalam rumah tangga yang sangat penting untuk dia mengawasi, melihat, mendorong anak untuk hidup rohaninya boleh bertumbuh. Nah, review yang ketiga adalah parents as love coacher. Orang tua itu sebagai seorang yang melatih hidup anak-anak di dalam kasih. Termasuk orang tua harus belajar hidup di dalam kasih. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengajarkan bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Bagaimana kasih merupakan perintah yang agung, perintah yang utama dalam kehidupan kita. Demikian pula Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Orang tua harus belajar hidup sebagai pasangan yang penuh cinta kasih satu dengan yang lain. Karena orang tua itu adalah pelatih bagi anak-anaknya hidup di dalam kasih. Anak-anak itu belajar melihat dari orang tua.
Itu yang kita harus pahami. Jadi kalau papa mama seperti Tom and Jerry, anak-anak belajar bahwa membangun rumah tangga itu sudahlah biasa menjadi rumah tangga Tom and Jerry. Artinya suka ribut, suka geger satu dengan yang lain. Piring terbang di mana-mana, UFO dalam rumah tangga, sapu terbang di mana-mana Bapak Ibu, sandal terbang di mana-mana. Ini bisa terjadi dan anak itu melihat dan belajar semuanya. Orang tua harus juga belajar mengaplikasikan yang namanya tough love. Kasih yang keras. Kasih itu lemah lembut, tapi kasih seperti koin. Di baliknya adalah kasih itu keras. Kasih mengajarkan disiplin, kasih mengajarkan yang namanya tugas dan tanggung jawab, kasih mengajarkan yang namanya adanya hukuman kalau kita tidak berjalan dalam kebaikan dan kebenaran. Kasih mengajarkan adanya juga pujian dan hadiah kalau kita itu berjalan dan melakukan standar yang diajarkan kepada kita. Bapak Ibu lihat, dalam semuanya ini itulah peran orang tua. Jadi bagian yang pertama berbicara orang tua sebagai spiritual mentor di dalam rumah tangga bagi anak-anaknya. Yang kedua, orang tua sebagai mediator di dalam kehidupan rumah tangga. Lalu yang ketiga, orang tua sebagai love coacher, yaitu yang mengajarkan kasih ada di dalam kehidupan berumah tangga. Sekarang kita masuk ke dalam part 2. Kita masuk dalam bagian yang kedua, bagaimana peran orang tua sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Di sini kita mau belajar yang pertama, parents as motivator. Orang tua sebagai seorang motivator bagi anak-anaknya. Coba lihat Amsal 31 ayat 26. Amsal Fatsal yang ke-31 ayatnya yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Seorang orang tua adalah motivator, dan seorang motivator itu menolong orang berubah. Termasuk menolong anak-anaknya itu berubah. Dari negatif jadi positif. Dari yang tindak tanduknya tidak bisa kita selami dan mengerti menjadi tindak tanduk yang baik dan menyenangkan. Seorang motivator itu juga menolong orang-orang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dalam kehidupan ini, termasuk bosnya Air Asia itu punya motivator di belakangnya yang mendorong dia menjadi salah satu bos airline yang low cost di dunia ini. Silakan baca koran yang terbit pada hari ini. Bagaimana di dalam hidupnya ternyata Tony Fernandez punya seorang motivator yang menolong dia. Bapak Ibu, di dalam hal ini kita belajar melihat bahwa seorang motivator menolong kita melihat sebuah gambar yang besar, the big picture. Membawa anak bisa lihat masa depannya. Membawa anak punya mimpi mengenai masa depan. Membawa anak bisa melihat apa yang mau dan bisa dikerjakan di masa depan. Menolongnya melihat sebuah jalan yang jauh lebih baik untuk anak bisa berjalan di dalamnya. Menolong anak itu berjalan secara efektif di dalam dunia ini. Ada banyak orang jalannya jatuh bangun, ada banyak orang jatuhnya maju mundur, ada banyak orang berjalannya itu berliku-liku. Tapi bagaimana kita jadi orang tua mengajarkan anak itu berjalan dalam sebuah jalan yang efektif. Seorang motivator menolong orang itu menjadi sukses, Bapak Ibu. Menjadi sukses. Pahami Bapak Ibu apa yang menjadi passion anak-anak. Tugas orang tua memahami apa yang menjadi passion seorang anak. Kalau passionnya itu seni, art, jangan disuruh masuk di dalam universitas belajar matematika dan fisika. Karena dia itu pakai otak sebelah kanan itu otak seni. Otak kiri itu otak mikir, otak matematika, otak fisika. Ketika anak itu sedang di dalam keinginan passion untuk art, mungkin menari, mungkin main musik dan lain sebagainya, saudara paksa dia belajar matematika, belajar fisika, dan paksa dia menjadi seorang dokter. Jangan-jangan dia bisa menjadi dokter tetapi tidak maksimal di dalam dirinya.
Dibanding dengan dia menjadi seorang apa? Seorang yang bergerak dalam dunia seni, Bapak Ibu. Itu sebabnya orang tua harus pahami passion seorang anak, pahami kapasitas seorang anak. Orang tua harus dengan jeli melihat anak saya ini, yang pertama itu bakatnya di mana, yang kedua bakatnya di mana, yang ketiga bakatnya di mana. Lalu menyiapkan red carpet, karpet merah bagi anak, berjalan di atasnya. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Tyler Perry. Seorang aktor, bisa menyanyi, bisa main film. Dan dia juga penulis skrip untuk main film. Movie writer namanya. Dan Tyler Perry ini bersaksi, menceritakan masa lalunya. Waktu saya masih anak remaja, tetangga saya, Mr. Johnson, pernah bilang begini kepada saya, Taylor, Bapak lihat kamu ini punya suara yang sangat bagus. Kamu bisa menjadi penyanyi yang sangat-sangat bagus dan dikenal dunia. Kalimat itu masuk dalam pikirannya, disimpan di dalam hatinya, dikejar oleh dia. Dia menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang aktor, menjadi seorang penulis skrip untuk main film, Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah peran orang tua bagi anak, yaitu memotivasi seseorang di dalam hidup, khususnya anak-anak kita. Bapak Ibu pernah lihat orang yang gantung tali dari ujung ke ujung lalu jalan di atas tali? Saya rasa kita banyak lihat itu. Di YouTube banyak, ya, Facebook banyak. Bahkan kita mungkin juga pergi lihat sirkus, orang jalan di atas tali. Jalan di atas tali, ada yang naik sepeda di atas tali, ada yang bawa yang namanya apa itu, tongkat dan berjalan di atas tali sambil megang tongkatnya, jaga keseimbangannya. Yang saya lihat sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu lihat atau tidak. Tapi ada orang memotivasi seekor kambing jalan di atas tali dengan 4 kakinya dari ujung ke ujung. Kambing. Saya nggak tahu bagaimana dia motivasi. Kambing, you can, yes you can, yes you can. Kamu bisa, kambing bisa, kambing bisa. Gitu kali. Memotivasi seekor kambing jalan dari ujung ke ujung, 4 kaki, lalu putar badan di sana, kembali lagi jalan, sampai di tengah dikasih mangkok. Mangkoknya dibalik, jadi seperti gunung, ditaruh mangkok itu di atas tali. Dan kambing itu naik dengan 4 kakinya di atas mangkok. Saudara bisa bayangkan mangkoknya kecil. 4 kaki naik di atas mangkok, mangkok di atas tali. Coba bayangkan gimana menjadi motivator bagi seekor kambing, Bapak Ibu. Bukankah jauh lebih mudah jadi motivator bagi anak-anak kita, Bapak Ibu, daripada jadi motivator bagi kambing? Saudara heran, saya pun heran, saya kagum. Ada orang yang begitu kengangguran ngajari kambing jalan di atas tali. Tapi itu belum selesai cerita saya. Ada lagi kisah yang lain, Bapak Ibu, bagaimana orang mengajar ikan. Kalau mengajar ikan, lumba-lumba loncat, masuk lingkaran yang ada apinya, atau loncat pagar yang tinggi, tiang yang tinggi, saya sudah lihat. Orang berdiri di atas ikan, ikan menjadi seperti speedboat, saya sudah lihat itu Bapak Ibu. Tapi ada satu yang saya lihat yang aneh banget. Kolam ikannya, akuariumnya kecil begini, tebalnya cuma sekian. Tebalnya cuma sekian, isi air, ikannya kecil-kecil sejari-jari, isinya 12 Bapak Ibu. Lalu dia bisa perintahkan ikan ini berbaris, ikannya baris Bapak Ibu. Lalu dia perintahkan berbaris berdua-dua, ikannya berbaris berdua-dua. Lalu dia perintahkan, oke sekarang semuanya parade buat lingkaran, ikannya muter semua, muter Bapak Ibu. Bayangin, berbaris lagi, maju 3 langkah, maju 3 langkah. Ikan gak punya langkah ya Bapak. Maju, kemudian berhenti. Kemudian dia perintahkan, mundur sekarang. Ikan bisa mundur Bapak Ibu. Saya kan heran bahasa apa yang dipakai untuk memotivasi ikan Bapak Ibu. Bukankah jauh lebih mudah memotivasi anak kita? Bukankah jauh lebih mudah memotivasi akan mereka yang ada di sekeliling kita, daripada harus pakai bahasa ikan Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami dalam hidup. Mari belajar memakai kata-kata yang baik dalam hidup ini terhadap anak-anak kita.
Mari positif kepada mereka. Mari bangkitkan semangat mereka. Saya sampai hari ini masih ingat apa almarhum ayah saya katakan pada saya. Sebenarnya dia tidak katakan pada saya. Almarhum ayah saya pernah bicara begini kepada teman-temannya. Ini teman-temannya lagi banyak, kira-kira 10 orang, mungkin 15 orang. Di tengah-tengah teman banyaknya ini ayah saya berkata satu kalimat yang sampai hari ini saya ingat. Waktu itu saya masih remaja. Ayah saya bilang begini pada teman-temannya. Kalau anak saya Hani ini anak pertama, ini dia ini anak baik. Tapi bodoh. Begitu saudara. Wah, itu kalimat keluar itu buat saya menyakitkan Bapak Ibu. Buat dia itu mungkin hanya ingin menunjukkan saya baik, tapi belakangnya itu agak kurang menyenangkan buat saya. Anak saya Hani ini baik, tapi bodoh katanya. Aduh. Ya. Mau bilang apa lagi? Saya diam saja. Saya pulang, saya kepikiran, kenapa ayah saya itu bilang begitu, kenapa dia membuat saya malu di tengah-tengah umum, tapi saya sebagai anak tidak berani bicara apa-apa sama dia, karena dia yang kasih uang jajan sama saya. Tapi dari apa yang dia ucapkan itu Bapak Ibu, saya punya satu tekad dalam hati. Saya akan tunjukkan pada ayah saya bahwa saya tidak bodoh seperti yang dia ucapkan. Kalaupun saya pernah bodoh di masa lalu, saya di masa depan tidak bodoh. Itu sebabnya saya kemudian sekolah ke Amerika, ambil S1 saya dalam bidang keagamaan. Kemudian saya pulang selesaikan S21, Master of Arts. Lalu saya selesaikan lagi satu, Master of Theology. Kemudian saya selesaikan lagi S3, Doctor of Ministry. Saya selesaikan lagi Doctor of Theology. Jadi master saya 2, doktor saya pun 2. Saya berharap Bapak saya yang ada di sorga melihat bahwa anaknya sudah lulus dan tidak sebodoh seperti yang dia maksudkan. Apakah saya sakit hati? Dulu mungkin saya sakit hati, sekarang tidak sakit hati. Dari yang diucapkan yang pahit buat saya, itu menjadi vitamin, menjadi pupuk dalam hidup saya. Untuk saya maju dan maju dan maju, membuktikan diri bahwa saya bisa. Orang tua harus jadi motivator dalam hidup ini. Tapi ingat baik-baik, tidak semua anak itu seperti saya. Orang tua bicara negatif, lalu saya itu membuktikan secara positifnya. Berapa banyak yang kita bilang kepada anak-anak kita, kamu bodoh. Anaknya benar-benar patah semangat, tidak mau sekolah, tidak mau lakukan apa-apa. Kan papa bilang aku bodoh, ngapain suruh aku ke sekolah? He. Nah mari belajar dalam hidup ini. Tidak semua anak bisa diberikan motivasi yang negatif. Lebih bagus motivasi yang positif. Lebih bagus yang positif. Belajar jadi orang tua memberikan motivasi yang baik untuk anak-anaknya. Ini adalah peran kita, orang tua sebagai motivator. Yang kedua kita lihat bersama-sama parents as provider. Bahwa orang tua sebagai orang yang dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya. Di dalam Amsal pasal 31 ayat yang kedua. Amsal 31 pada ayatnya yang kedua. Dikatakan begini. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Lalu pada ayatnya yang berikutnya ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Sementara suami tidur, anak-anaknya tidur pulas, dia bekerja dengan tangannya. Siapkan makanannya, menjahit pakaian dingin untuk anak-anak dan suami. Menyiapkan segala sesuatu, bersihkan rumah dengan baik. Ini adalah bicara orang tua sebagai provider. Orang tua sebagai orang yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Bapak ibu, anak-anak adalah pemberian orang tua. Pemberian Tuhan maksud saya. Anak-anak adalah pemberian Tuhan yang merupakan tanggung jawab saudara dan saya. Baik dalam dunia pendidikan, baik dalam dunia spiritualnya, baik dalam kebutuhan secara fisik. Itu merupakan tanggung jawab orang tua yang harus
kita jalani dalam hidup. Seringkali kita hanya sampai pada pendidikan kita dan sampai pada kebutuhan secara fisik saja. Tapi yang rohani tidak. Mari kita belajar jadi orang tua yang mencukupkan semuanya secara baik dan sempurna. Anak-anak adalah berkat dalam kehidupan. Anak-anak adalah berkat dalam kehidupan. Berapa banyak berani bilang amin? Berapa banyak gak keluar? Wah, anakku nakal soro Pani. Oh. Tahu gitu Pani, tahu gitu Pani. Begitu lahir langsung tak pencet mati. Mari belajar dalam hidup, melihat anak-anak sebagai berkat dalam hidup. Mereka itu memberikan happiness dalam kehidupan. Orang tua pulang lihat anak main dengan anak, wah senang, happy. Apalagi kalau anak masih bayi, waduh diapain aja lucu Bapak Ibu. Iya kan, wah. Anak-anak itu memberikan happiness di dalam hidup. Mereka menjadi motivasi orang tua bekerja Bapak Ibu. Berapa banyak orang tua yang saya tanya, Bapak ini udah kaya ngapain kerja terus? Dia bilang, buat anak-anak. Bapak ini kan kebutuhan anak-anak semua udah bisa, kenapa kerja terus? Buat masa depan anak-anak. Wah, orang tua bekerja untuk anak-anak. Anak-anak artinya memberikan motivasi orang tua bangun pagi-pagi, kerja sampai malam hari. Anak-anak sudah jadi motivasi di dalam hidup saudara. Mereka juga sebenarnya menjadi alat. Alat untuk membentuk karakter saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa Allah memakai anak-anak untuk mengubahkan karakter saudara. Untuk changing your character. Anak-anak yang dipakai Bapak Ibu untuk ubahkan karakter kita. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan, sampai berapa kali Tuhan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sampai 7 kalikah? Tuhan bilang sampai 7 kali 70 kali. Wow, dihitung-hitung 490 kali Bapak Ibu. Kalau hitung secara hurufiah. Siapa dalam hidup bisa berbuat salah 490 kali kepada kita? Tidak ada. Orang luar itu jatahnya 3 kali. Berbuat salah pertama kita ampuni. Berbuat salah kedua kita mulai warning. Awas lu ya. Udah 2 kali lu berbuat seperti itu. Awas lu udah 2 kali. Jangan 3 kali. Kan begitu. Orang luar tuh jatahnya 3 Bapak Ibu. Siapa yang jatahnya paling banyak? Ya orang dalam rumah. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Siapa yang bisa berbuat salah paling banyak pada istri? Suami. Siapa yang bisa berbuat salah paling banyak pada suami? Istri. Siapa yang bisa berbuat banyak dosa kesalahan paling banyak pada orang tua? Anak. Begitu Bapak Ibu. Jadi disitulah kita belajar bahwa ternyata Tuhan pakai mereka itu untuk memoles kita, karakter kita dibuat jauh lebih baik. Karakter kita dibentuk jauh lebih baik. Itulah sebabnya ada mereka dalam hidup kita. Anak-anak melihat orang tua itu juga sebagai role model. Sebagai panutan. Anak-anak belajar mengenai apa saja itu awalnya dari orang tua. Belajar bersikap dari orang tua. Belajar kalau kesel banting-banting juga dari orang tua. Belajar kalau kesel ribut, misuh-misuh itu sebenarnya juga belajar dari orang tua. Anak-anak belajar dari orang tua. Termasuk semangatnya, termasuk rohaninya. Berapa banyak saudara, anak-anak itu sebenarnya tahu loh Bapak Ibu, kalau mamanya enggak baca Alkitab itu anak tahu. Berapa banyak saudara sadar bahwa anak-anak itu memperhatikan apakah bapaknya berdoa atau tidak berdoa. Anak-anak tahu loh. Jadi hati-hati dalam hidup ini. Kita itu meneladani akan bapak kita dan ibu kita di dalam hidup. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk melihat bahwa kehidupan kita, orang tua adalah role model. Role model, panutan dalam kehidupan kita. Saya dulu merokok Bapak Ibu. Iya, ngaku dosa deh sama Bapak Ibu. Tapi saya merokoknya dulu sekali. Saya merokok itu waktu saya masih kelas 3 SD Bapak Ibu. Iya. 3 SD udah merokok saya ini. Di Samsu lagi. Iya. 3 SD. Kenapa Pak Hani bisa merokok? Kalau bapak saya buang rokok, om saya buang rokok yang disisain 2 senti. Habis buang mereka masuk kamar. Saya jalan pelan-pelan tak pungut, tak coba saudara.
Batuk saya. Hani, apa itu? Enggak ada apa, keselak. Saya belajar rokok itu dari puntung-puntung yang dibuang orang tua. Dia pergi, saya ambil, saya coba. Saya merokok, tapi enggak sering, tapi ya merokok. Saya berhenti merokok itu SMP. Tapi saya tidak merokok tiap hari. Saya hanya merokok kalau ada teman. Buat gaya-gayaan. Karena saya kalau merokok kepala sakit. Jadi saya sebenarnya tidak suka merokok dan tidak bisa merokok. Udah dicoba. Puji Tuhan, smoking is not for me. Tapi di tengah teman-teman saya ingin gaya supaya hebat. Yang lain pakai rokok putih, saya Ji Samsu. Iya kan? Saya kelas 6 SD itu saya sudah, rokok saya SD itu cerutu. Cerutu. Nyedotnya aja gak bisa. Sampai kempot semua. Capek. Tapi buat gaya. Pahitnya amit-amit saudara. Teman pergi aku matiin. Kalau ada yang muncul aku hidupin lagi. Cuma buat gaya. Tapi saudara mau tahu dari mana saya belajar? Tidak belajar dari luar, itu dari rumah saja sudah kayak begitu Bapak Ibu. Marilah kita hati-hati. Anak mencontoh bapaknya. Mencontoh ibunya. Johnny Walker saya tahu waktu saya SD, Bapak Ibu. Johnny Walker, siapa di sini yang SD udah Johnny Walker? Saya Johnny Walker SD. Bapak saya minum Johnny Walker itu satu botol itu 2 hari, Bapak Ibu. Minumnya kayak teh sendirian lagi. Bapak saya bisa minum itu. Kalau bapak saya pergi ke kantor, saya pulang kerja. Ku cicipi tehnya. Teh dalam botol. Wah, minum langsung saudara. Mabuk sedikit. Wah, gak bisa saudara. Waduh, saya tergoyang-goyang seperti orang penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Jatuh blok di tempat tidur. Kepala sakit. Udah, minimal sudah tahu. Tapi untung tidak ketagihan dalam hal ini. Nah semua itu belajar dari mana? Dari dalam rumah. Hati-hati Bapak Ibu. Anak pelajari semuanya dari dalam rumah. Belum lagi yang dari luar rumah. Dalam rumah aja udah heboh, apalagi di luar rumah. Pendidikan karakter itu harus dimulai sejak masa kecil. Kita juga belajar bahwa orang tua itu adalah problem solving agent. Kalau anak punya masalah, datang pada orang tua, tolong dibantu. Jangan bilang, jangan ngeributin papa, papa ini sibuk tahu. Tanya sama mama sana. Mama ditanya matematika, mama bilang, nggak bisa yang begini-begini. Tanya suster sana. Pergi sampai suster bilang, tanya gendok. Tanya sampai gendok, dok gimana, nggak bisa. Tanya sopirmu, tanya ke sopirnya. Sopirnya juga nggak bisa matematika. Tanya RT RW-mu. Walau muter aja Bapak Ibu. Kalau anak bawa masalah, tolong dibantu. Tolong diselesaikan. Buat saudara masalah anak kecil. Buat anak yang hidup dan dunianya kecil, itu sesuatu yang besar. Kalau saudara itu waktu masih anak-anak dikasih mainan mobil-mobilan, itulah dunia saudara. Itu kalau diambil direbut orang, wow, mati pun aku berani. Kan begitu anak itu. Karena mainannya cuma satu itu. Itulah dunia dia yang sangat sempit Bapak Ibu. Oleh sebab itu orang tua harus menjadi provider, mencukupkan semua. Kalau anak tanya, Pak, kenapa ya Pak? Kenapa kalau asap itu naiknya ke atas? Jangan dimarahi. Tanya sih nggak genah. Heran. Wis tahu papamu ndak bisa jawab kok. Ya kira-kira kan begitu Bapak Ibu. Belajarlah menjawab apa yang ditanyakan oleh anak. Saya pergi ke Jerman dan hidup di Jerman 1,5 tahun juga di London. Dan kemudian dalam dunia pelayanan setelah SMA Bapak Ibu, kemudian saya menyadari saya perlu sekolah Alkitab. Saya tulis surat ke papa saya dan bilang, Papa tolong aturkan aku ke Amerika, aku mau sekolah Alkitab Pak. Karena kalau tidak sekolah Alkitab ilmunya cuma begitu-begitu aja Pak. Tolong aturin, papa saya aturkan saya, akhirnya saya berangkat ke sekolah Alkitab. Papa saya dengan sangat senang
mengatur saya untuk bisa sekolah Alkitab di Amerika, supaya merubah yang bodoh menjadi sedikit agak pandai, Bapak Ibu. Jadi dia betul-betul ngurusin saya untuk saya bisa sekolah ke Amerika, dan saya bersyukur Papa saya mengaturkan semua itu buat saya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah kisah bagaimana orang tua jadi provider yang memenuhi kebutuhan anak semampu maksimal yang dia mampu dan bisa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, parents as a friend. Orang tua sebagai seorang sahabat, teman bagi anak-anaknya. Yohanes 15 ayat 13 dan 14 katakan begini. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bayangkan saja Bapak Ibu, dalam sebuah pesta, saudara sedang duduk-duduk, kemudian datanglah Bill Gates, orang kaya di dunia ini. Lalu kemudian dia datang salaman sama saudara, saudara berdiri di tengah orang banyak lagi liatin dia, datangin saudara, dia peluk saudara. Lalu wartawan pada motoin, kenapa Bill Gates ini peluk seorang yang ada ini? Siapa dia? Kemudian Bill Gates berkata, ini adalah sahabat saya. Sahabat saya dari Indonesia. Wah, saudara bangga nggak digituin sama dia? Kayaknya bangga. Ngomong lagi dong, ngomong lagi. Tadi apa? Ulangi bos, ulangi. Ya kan? Saya rekam engkau, ulangi. Wah, senang sekali. Dibilang oleh Bill Gates, saudara bukan sekedar teman, saudara sahabat saya. Wow. Bayangkan Yesus bilang, engkau adalah sahabatku. Kenapa gak bangga? Kalau Yesus bilang kita sahabatnya. Nah, orang tua kepada anak itu jangan sekedar berperan orang tua kepada anak. Orang tua harus belajar berperan sebagai sahabat kepada anak. Ini adalah bagian penting Bapak Ibu. Belajar menerima anak apa adanya, menerima baiknya anak, menerima buruknya anak, kelebihannya, kekurangannya. Menerima dia komplit, persis apa adanya dia. Karena itu adalah buatan saudara, DNA saudara, darah saudara. Jauhkan mentalitas menghakimi. Kalau lagi bicara sama anak, jauhkan mentalitas menghakimi. Kalau dia bicaranya salah, dia bicara sesuatu yang salah, dengerin aja dulu. Koreksi itu nanti 2 hari lagi, 3 hari. Jangan anak bicara begini, Papa, aku tadi itu loh dikasih tono, Pak, apa? Permen. Bukan, Pak, rokok, Pak. Tono ngerokok? Iya, ngerokok. Terus kamu ngerokok? Iya, pak. Wow. Saya kasih tahu Bapak Ibu, anak itu tidak akan pernah cerita apalagi sama Anda. Tahu nggak? Jadi kalau dengar, kamu ngerokok? Iya. Wow, Isa berapa kali? 6 kali. Oh, enggak 7 aja sempurna. Enggak lah Bapak Ibu. Artinya begini, kita dengarkan anak itu tanpa kita judgmental, tanpa kita menghakimi anaknya. Diemin aja, dengerin, korek sebanyak-banyaknya. Kesalahan apa yang ada dalam hidupnya, korek saja. Cerita apa, korek sedalam-dalamnya. Simpan itu 3 hari, simpan itu seminggu, ada waktu yang enak, ajak bicara dia dan masukkan itu pelan-pelan sebagai sahabat. Terlalu sering kita berperan sebagai orang tua di atas, anak di bawah. Anak akan tutup yang namanya komunikasi dengan kita nantinya. Jadi kita harus hati-hati. Jauhkan mentalitas otoriter di dalam kehidupan anak. Ada waktunya kita melakukan tindakan-tindakan otoriter pada anak. Kalau anak itu yang masih kecil, di dapur kita lagi potong-potong kentang, wortel. Lalu ini lagi masak, ini di panci panas, apinya itu jalan-jalan ke di dinding-dinding daripada panci. Lalu anak saudara datang, mama itu apa? Api nak. Mama aku mau pegang, silakan nak. Ya nggak boleh. Kalau anak mau pegang, jangan dipegang. Aku mau pegang mak, jangan. Api itu panas, kulitmu terbakar. Tapi aku mau pegang ma. Lalu anaknya mulai begini. Mau pegang itu panci yang panas. Apa saudara bilang, silakan be my guest. Rasain, coba. Enggak, kita akan pukul tangannya. Puk.
Supaya jangan dipegang panci, itu tindakan otoriter Bapak Ibu. Tapi tidak bisa kita selalu melakukan tindakan otoriter. Menurut saya it doesn't work all the times Bapak Ibu. Ada waktunya ketika kita bicara sebagai seorang sahabat itu justru masuk. Saya tipe manusia, saya tipe manusia kalau dikasih keras, I'm sorry. Saya muntahkan kembali semua. Tapi kalau duduk baik-baik, bicara baik-baik, pelan-pelan, nadanya baik, nangis iya, berubah iya. Tapi kalau main semprot dengan saya, I'm sorry, semprot balik. Dulu Bapak Ibu, dulu. Jadi saya tipe orang seperti itu. Kalau diajak bicara sebagai teman, saya berubah. Rasa-rasanya Ibu Agnes tahu itu. Dan dia pakai cara yang kedua. Sebagai istri dia bicara sebagai seorang teman kepada saya. And you know what, it works all the time. Selalu saya nuruti dia. Kalau dia bicara dengan otoriter, doesn't work. Tidak bisa masuk pada saya. Membangun open communication dengan anak itu sangat penting. Bicarakan akan cerita-cerita saudara kepada anak yang saudara tidak cerita pada orang luar, belajar cerita pada anak. Dulu sebagai anak hidupnya seperti apa, waktu sekolah itu rajin apa tidak, tukang nyontek apa tidak, ceritain pada anak. It's okay, biar anak belajar papanya itu siapa, mamanya itu siapa. Bahkan saudara harus belajar menceritakan pergumulan saudara, susah payah saudara. Mungkin jatuh bangun di dalam usaha pun patut diceritakan pada usia tertentu pada anak. Bahkan saudara harus bisa menceritakan rahasia saudara pada anak. Jangan kalau anak itu tanya, mama dulu pacaran berapa kali terus kawin. Nggak usah tanya-tanya. Mama cek galak, cuma tanya aja loh. Ya. Nggak usah tanya-tanya atau tanya pada papanya. Papa itu senang apanya mama sih pak kok sampai mama dikawin. Itu jawab Bapak Ibu, jawab. Papamu itu suka mamamu itu karena hidungnya dulu tinggi sekali. Giginya seperti biji mentimun, putih gitu, rapi. Lehernya seperti menara Daud. Anak tanya, ceritakan. Ayah saya tidak masalah menceritakan. Dia punya pacar waktu sekolah ambil S1 di Taiwan. Bahwa dia punya pacar di sana. Dia ceritain. Saya tanya, cantik pak? Cantik lah. Papa kalau cari yang cantik. Oh. Itu pun sudah mengajar saya kan. Kalau cari yang cantik. Lalu saya tanya, terus gimana? Ya akhirnya papa putus gak jadi sama dia. Bayangkan saja, kalau papa jadi sama dia, tidak ada Hani Layantara, tidak ada. Pasti namanya Chinese, tapi tinggalnya nanti di sana. Oh, gitu. Saya belajar mengenai ayah saya. Orang tua tuh gak apa-apa sekali-sekali ceritakan masalah apa yang menjadi secret. Kenapa? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa? Begini ceritanya. Kalau kita berani menceritakan rahasia kita, anak berani ceritakan rahasianya, itu saja. Kalau saya berani maju dan ceritakan rahasia saya kepada sang anak, anak akan berani menceritakan rahasianya kepada saudara. Itu konsepnya. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, selalu punya telinga buat anak, selalu punya waktu buat anak. Mendengar tanpa menghakimi, tetap positif kepada anak. Jadilah seorang tua yang bisa mengampuni anak. Saya membaca kisah mengenai pemain basketball Kobe Bryant. Kobe Bryant itu ketika ditanya oleh seorang wartawan majalah, ditanya, Kobe kamu punya teman berapa dalam hidup? Dan dia berkata, saya tidak punya teman sejati dalam hidup. Bahkan saya harus mengakui bahwa saya ini kelemahannya satu. Tidak punya teman. Karena kulit saya hitam. Ketika saya bergaul dengan orang bergaul sebentar kemudian pergi semua meninggalkan saya. Saya dibesarkan dalam hidup tidak punya teman. Dan saya sudah biasa hidup tanpa seorang teman.
Teman sejati maksudnya, teman yang benar-benar sahabat. Itulah kelemahan saya. Bapak Ibu belajarlah, jangan sampai seperti itu. Tahukah Bapak Ibu ada satu survei tahun 2006, survei itu menyelidiki 3.000 wanita. 3.000 wanita yang disurvei tidak punya teman dalam hidup. Tidak punya teman. Dan saudara tahu, wanita-wanita yang tidak punya teman di dalam hidup, itu menurut hasil survei dikatakan 4 kali lebih cepat mendapatkan kanker payudara. Ini survei. Saya baca itu tadi malam. Jadi artinya begini, Tuhan ciptakan kita itu untuk bersosialisasi. Milikilah teman. Anak itu pun harus menjadi teman. Jangan sampai anak kita terkungkung, terisolasi, terbatasi hidup, gak tahu apa-apa. Menyendiri, hanya dikasih gadget, kasih radio, kasih televisi dan kulkas. Tanpa bergaul. Kita mari belajar hidup. Punya teman. Dan orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Jadi hari ini kita belajar part 2. Orang tua itu sebagai motivator Bapak Ibu. Harus jadi motivator bagi anak-anaknya. Menolong anak-anaknya meraih impian mereka yang besar. Orang tua sebagai provider, mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan orang tua sebagai sahabat, yang mana anak bisa cerita apa saja kepadanya. Dan anak merasa aman, bisa cerita apa saja kepada ayahnya dan ibunya. Setelah itu saudara nanti koreksi pelan-pelan beberapa hari kemudian. Tanpa emosi, tapi sebagai teman mengkoreksi dia. Saya rasa itu jauh lebih bagus. Apa yang kita pelajari ini biarlah boleh memberkati semua kita. Sementara masih ada anak-anak muda yang belum menikah, ini bekal saudara untuk saudara hidup seperti ini kalau saudara menikah. Sementara kita yang lain, marilah kita menerima ini sebagai kebenaran firman untuk kita lakukan di dalam hidup supaya rumah tangga kita jadi jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, jauh lebih harmonis, jauh lebih diberkati Allah. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.